Qala musannifu rahimallahu ta'ala fa'ana bihi bi ulumuhi fid dharaini amin. Wa mayyazu murakaban bizima muiza isyuna fasawiyan huma. Mereka para ulama ini membuat tamyiz untuk adat yang murakab sebagaimana mereka membuat tamyiz untuk isruna. Nah, jadi untuk kedua hal ini diperlakukan sama dalam pemberian tamyiznya. Jadi tamyiz adat yang murakab itu kasusnya sebagaimana tamyiz dari adat sebagaimana isrina. Ya, sebagaimana isrina dan kawan-kawannya, sehingga tamyiz itu terbaca mufrad dan juga terbaca nasab. Maksudnya mufrad itu dia tidak tasniyah dan tidak jamak. Ahada asyara rojulan wa ihda asyata imro'atan. Wa in udhifa adadun murakabu yabqul bina wa ajuzun qajurabu. Sekarang wa in udhifa jikalau diidhofahkan apa adadun bilangan murakabu yang konsepnya itu murakab. Yabqa maka tetap ya apa maka tetap apa adadun murakab gitu ya. Yabqul bina maka tetap mabni apa adadun murakab. Wa ajuzun adapun bagian belakang dari adadun murakab qajurabu kadang diirobkan. Boleh dalam adat murakab itu diidhofahkan kepada selain tamyiznya, selain isna asyar karena dia tidak diidhofahkan, maka tidak bisa diucapkan isna asyarika, asyarika. Ini enggak bisa. Nah, tapi kalau adat murakab yang lain selain isna asyar, mazhab Basrah itu boleh ya mengidhofahkannya dengan dua bagian ya, dengan adanya dua bagian baik yang depan maupun yang belakang dengan posisi mabninya. Contoh hadhihi khamsata asyroka. Jadi meskipun idhofah nilai mabninya itu tidak hilang. Padahal kan namanya mabni itu kan biasanya bertolak belakang dengan idhofah biasanya. Tapi di sini tetap bernilai mabni menurut mazhab Basrah. Hadhi khamsata asyroka. Amaratu bi khamsata asyroka. Bi fathi akhiril juz'aini. Dengan dibaca fathah dari dua bagian adat murakab tersebut. Ya, baik soternya maupun ajisnya. Soter itu yang depan, ajis itu yang belakang. Waqad yu'rabul ajzu ma'a baqa'i sodri ala binaihi. Bagian yang depan kadang itu dimu'rabkan padahal bagian yang belakang dimu'rabkan pada yang depan itu dia mabni. Contoh hadhihi khamsata asyrika. Wa ra'aitu khamsata asyrika. Wa martu bi khamsata asyrika. Jadi yang depan itu tetap fathah, ya. Depan itu fathah. Ini kan soalnya tarkibnya mirip dengan tarkib masjid. Tarkibnya itu mirip dengan tarkib masjid sehingga bagian depannya itu ya mabni fathah begitu. Tapi belakangnya dalam kasus ini dia mu'rab. Wasuh minas naini fama fauku ila asyaratin kafa'ilin min fa'ala. Nah, buatlah dari hitungan 2 hingga 10 kafa'ilin sebagaimana wazan fa'ilun min fa'ala dari wazan fa'ala. Waktimhu dan akhirilah untuk bilangan isnain tadi fi'tanisi dalam mu'annasnya bitai dengan tak. Wa mata zakarta kapanpun kau konsepkan mudzakkar
Fadhkur fa'ilan, sebutkanlah fa'ilan bighairita dengan tanpa ta. Yusagu minasnaini ila asyaratin ismun muwazinun li fa'ilin. Jadi untuk 2 sampai 10 ini dibuatkan isim yang berstandarisasi dengan wazan fa'ilun. Mama yusahu min fa'ala, sebagaimana dibuat dari fa'ala. Nahu doribun min doroba fayuqolu sanin wasalisun warobiun ila ashirin bila ta'in fitakiri wa bitain fitaknis. Jadi ini kaitannya dengan ada tartibi yang menunjukkan arti urutan. Wahid turid ba'dalladhi minhu buni tudif ilaihi misa ba'din bayini. Kalau kau menghendaki dari sebagian apa yang telah dimabnikan, jadi kaitannya dengan adat yang murokab, ya adat yang murokab. Ainturid ba'dalladzi minhu buni. Kalau menghendaki adat yang memang di sana sudah menunjukkan sebagai asal pembuatannya gitu. Tudif ilaihi misa ba'din bayini, maka idofahkanlah pada sebagiannya. Nanti uraiannya disyarah. Wa in turid ja'lal aqali misama fauqu fa hukma ja'ilin lahu hukma. Kalau sebentar, saya ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Jadi wazan fa'ilun yang dibuat dari isim adat itu punya 2 praktik penggunaan. Yang pertama, ayufroda, jadi dibiarkan mufrad. Sanin, sania, salisun, salisa sebagaimana terdahulu. Untuk yang kedua, dia tidak mufrad. Jadi tidak mufrad ini dia harus diidhofahkan. Nah, konsepnya ima ayusta'mala ma'ama ustuqa minhu, dibuat bersamaan dengan asal produknya, asal pembuatannya. Ima ayusta'mala ma'ama qabla mastuqa minhu, atau dia digunakan untuk diidhofahkan dengan bilangan sebelum asal produknya. Jadi bilangan di bawah asal katanya. Fafi surah al-ula, untuk gambaran dari praktek yang pertama, ini fa'ilunnya wajib diidhofakan untuk lafaz setelah.
Umpama mudzakkar tsanis naini. Nah, kata tsani ini kan asal katanya dari kata isnaini. Nah, ada praktiknya itu manakala ingin menggunakan tsani itu diidhofahkan kepada asal katanya kalau memang konsepnya tidak mufrad. Sa'anisna ini salisu salasah robi'u arba'ah asyiri asyroh. Untuk perempuannya, saniatusna ini salisatu salasin robi'atu arba'in asyiratu ila asyirati asyrin. Itu buat nyebutin apa, San? Itu konsepnya kalau bilangannya itu tidak ditampilkan sendirian. Jadi dia ditampilkan bersamaan dengan asal apa namanya? Asal produknya gitu. Kan jadi umpama antum mau bilang, oh ini orang yang ke-10 dari hitungan 10 atau orang ketiga dari hitungan 10. Wal makna dari kedua lafaz itu ahadus naini ya. Wa istasnataini wa ahadu asyrin. Jadi artinya kan salah satu dari 10 hal itu. Tapi kalau urutan yang ke-10 memang. Wa hadza huwal murad bi qauli, ini yang dikendaki dengan ucapan musannif wa in turid ba'dul ladzi minhu buni. Kalau kau menghendaki di sana itu ada sebagian dari asal katanya, ya. Jadi kalau dengan lafadz fa'il ini yang kau buat dari kata isnan sampai asyarah, kau kehendaki sebagian asal katanya dengan praktek lafadz fa'ilun itu, yakni wahidan mimastuqa minhu fa'adif ilaihi, maka idhofahkanlah ya ilaihi misla ba'din, idhofahkanlah sebagaimana lafadz ba'din untuk mudhofnya. Jadi penggunaan kata asyarah itu sebagaimana kata ba'dun. Ba'dun ini kan termasuk kata yang luzumul idhofah. Nah, untuk mudhof ilaihnya itu adalah asal katanya. Kalau isna saniyah berarti asal katanya isnataini. Kalau salis berarti asal katanya salasah. Itu surah yang pertama, ya, gambaran untuk yang pertama. Wa fi surat isaniyah, dalam gambaran yang kedua, ya juzu wajani, ya, boleh dua praktik. Ahaduhuma idhofah fa'il ila ma yalihi. Jadi idhofah lafadz fa'ilun pada lafadz yang disertai. Yang kedua, tanwinuhu wa nasbu mayali. Tidak diidhofahkan tapi dinasobkan. Kama yuf'alu bismil fa'il. Bagaimana praktik yang dilakukan pada isim fa'il. Nahwu dharibu zaidin wa dharibun zaidan. Jadi sebagai mudhaf ilaihnya atau sebagai makmulnya. Jadi ini lucunya, bilangan yang disebutkan itu di bawah bilangan asal katanya. Fatakulu fi tadzkir salisus naini wa salisun isnaini. Jadi bisa diidhofahkan, bisa dipotong, kemudian yang kedua itu dibaca nasab. Bedanya apa udah yang pertama? Bedanya apa yang pertama? Kalau yang pertama itu kan yang menjadi mudhof ilaih itu asal katanya. Ini yang menjadi idhofah itu bilangan di bawah asal katanya. Robi'u salasah, robi'un salasah, dan begitu seterusnya. Jadi uraian dari baitnya, wa in turid bifa'ilin, kalau kau hendaki dengan wazan fa'ilun ini, katakan, yang dibuat dari bilangan 2 sampai 10 untuk menjadi hitungan minimal dari bilangan, ya. Ja'lama huwa aqallu adadan.
bilangan minimal. Untuk bilangan yang terdapat pada hitungan selebihnya, ya, maka berilah hukum sebagaimana hukumnya lafaz ja'il. Boleh idhofah kepada maf'ulnya, boleh mentanwinnya dan menasabkannya. Ya, jadi kan kalau dikatakan robi'atun salasah, robi'atun salasah atau robi'atu salasin, orang yang keempat dari ketiga. Ini tujuannya apa? Orang yang keempat atau hal yang keempat dari yang ketiga. Menunjukkan batas akhir dari cakupan yang disebutkan. Jadi, ja'la. Ja'l ini kan artinya menjadikan. Menjadikan ma huwa aqallu ada dan sesuatu yang bilangannya itu lebih rendah. Misla ma fauqahu, bahwasanya bilangan yang lebih rendah ini dipersamakan dengan bilangan seatasnya. Jadi kalau Robi waktu salasin ini artinya apa? Orang yang keempat dari tiga, ya sebenarnya ada empat orang, katakan begitu. Ini gaya bahasa saja. Iya ya, cuman perlunya itu buat ada tuh tartib. Iya, prakteknya untuk ada tartibi. Berarti ada tartib, ada dua prakteknya. Iya. Bisa jadi maf'ul. Yang maf'ulnya itu adat yang biasa. Ada tartibinya, bisa sebagai mudhof, bisa sebagai, jadi bisa sebagai mudhof, bisa sebagai lafadz fa'il. Kalau apa namanya yang adat Fa'il tuh biasa. fi'il amr apa gimana? Ja'il tuh fi'il amr apa? Enggak, ja'ilun ini lafadz ja'ilun. Hmm. Kalau fa'il itu isim fa'il. Fa'ilun itu isim fa'il. Oh, ribet gini Tat. Ya ini kan soalnya Imam Ibnu Malik itu kan ingin menjabarkan, tapi dengan bait nadhom. Nah, istilahnya dicari konsep yang cocok supaya lebih ringkas. Gitu. Sebenarnya gampangnya ya bisa jadi mudhof untuk ada tartibinya, atau sebagaimana amil nanti adat setelahnya terbaca nasab. Sebenarnya kan gitu lebih simpel kan. Bisa menjadi mudhof, amil tartibinya itu bisa jadi mudhof gitu ya Tete. Ya bisa sebagai mudhof atau dia konsepnya sebagaimana kata ja'il gitu ya. Kata ja'il artinya kan menjadikan. Berarti kata setelah ja'il itu maf'ul. Iya, jadi Saninnya misalnya sanin Tat. Setelahnya apa tadi? Orang kedua. ini kan makanya tafsirannya kan gini. Salisus nata ini katakan. Ja'ilul isnain salasah, menjadikan dua dijadikan tiga gitu. Dua dijadikan tiga. Itu makna dari salisus nata ini. Itu kan sama aja konsepnya kayak mudhof ini itu salis nain. Kalau kita nggak mentakdirkan. Loh, iya memang ini kan dia bisa sebagai mudhof katakan, bisa juga dia sebagai amil, makanya kan ada salis satu, ada salis satun. Ada salis satu, ada salis satun. Makanya kan kama yuf'alu bismil fa'il, sebagaimana dipraktekkan isim fa'il, yakni idhofah fa'il ila mayalihi atau tanwinuhu wa nasbu mayalihi. Iya ya. Umpama kayak gini Tat ya, kayak umpama ada orang buat talib Arabi, apa pelajar yang keempat misalnya. Itu sebenarnya ada mudhofun ilaihnya Tat. Itu kan ya kalau itu antum buat mufrad. Jadi kan di awal itu kan sudah diberi pilihan. Apakah nanti dia mau dimufradkan atau dia mau diidhofahkan? Dari awal sudah ada dua pilihan. Kalau mau mufrad boleh, kalau mau mudhof juga ada konsepnya gitu. Oh.
Kalau mufrad berarti tidak mengira-ngirakan mudhofun ilaih. Tidak dong. Berarti yang tadi barusan penjelasan itu mengira-ngirakan mudhofun ilaih. Penjelasan yang disebutkan barusan manakala praktiknya ingin kita idofahkan. Tapi ternyata nggak melulu idofah yang bisa kita praktikkan dalam kasus yang bilangan setelahnya itu lebih kecil. Boleh kok antum jadikan dia sebagai mansub dari adat tartibi yang diperlakukan sebagaimana isim fa'il. Bisa dimengerti. Di kata-kata ustuko itu diambil artinya. Iya, asal katanya mustaq minhu. Ustuko itu mustaq minhu. Mustaq minhu itu berarti asal katanya. Kalau mustaq itu produknya. Jadi kalau mustaq minhu itu bahan logistiknya. Oke. Ya mustaq minhu itu komposisinya lah. Mungkin perlu berkali-kali saya ingatkan ya. Jadi cara kita mendeteksi istilah dalam bahasa Arab itu perlu kita ikutkan haful jarnya. Umpama ada bahasa begini. Yudhofu ilaihi. Yudhofu ilaihi. Atau umpama bahasanya adalah yudhofu ila zaidin. Berarti nanti yang menjadi mudhof ilaih itu yang mana? Katakan kata-katanya abdun yudhofu ila zaid. Nah, kita lihat di sini ada fiil, kemudian ada harful jarnya. Maka dalam pembuatan istilahnya, kita buat kata zaid sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya zaid. Nah, yang menjadi mudhof yang mana? Naibul fa'il dari kata yudhof. Jadi mudhofnya adalah kata abdun. Ya sama kayak tadi mustaku minhu. Hu-nya itu kan kembalinya kepada asal katanya. Itu nanti menjadi istilahnya mustakun minhu gitu. Wa in arata misla sanis naini murakaban faji bitarki baini fa'ilan bihalataihi audifi ila murakabin bima tanwi yafi. Sekarang kalau kau menghendaki sebagaimana sanis naini itu ditarkibkan atau di apa namanya dimurakabkan, maka buatlah dua tarkib atau praktek fa'il dengan dua kondisinya, jadi idhofah dan menasobkan adat itu, ya nanti bisa kau idhofahkan kepada adat yang kepada yang murakab dengan adanya takdir, adanya perkiraan. Sebelumnya telah dibahas bahwasanya untuk fa'ilun itu termasuk dari adat bilangan yang memiliki dua konsep. Ya, yakni manakala yang dikehendaki di sana adalah sebagian dari mustaq minhunya sanisna ini. Yani ahadul isnain atau ba'dul isnain. Praktek yang kedua menjadikan bilangan yang lebih sedikit itu sama dengan bilangan seatasnya. Contohnya sahidusna ini. Jadi ja'lusna ini salisan. Ja'lusna ini salasah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya kita bisa mengkonsepkan lafadz fa'il dari bilangan yang murakab, dari bilangan yang murakab untuk menunjukkan makna yang pertama. Jadi menunjukkan sebagian dari mustaq minhunya. Dalam kasus ini boleh tiga aujuh, boleh tiga wajah atau tiga bentuk.
Ahaduha antaji bitarkibaini sodru awalihima fa'ilun bitadkiri. Yang pertama membuat dua tarkib. Yang bagian awalnya adalah lafadz fa'ilun untuk mudzakkar dan lafadz fa'ilah untuk mu'annas. Bagian keduanya lafadz asyara untuk mudzakkar dan asyara untuk mu'annas. Wasot rusani minhuma fitadzkir, ya. Bagian pertama dari hitungan yang kedua. Nanti kalau mudzakkar pakainya ahad, wasnani, wasalasah, bita, ilatis'ah. Untuk yang mu'anas nanti ihda, isnatan, sampai tis'in. Jadi contohnya salisa asyara, salasa ta asyara. Jadi tadi kan konsepnya untuk bilangan yang hitungannya satuan. Nah, kok hitungannya belasan gimana? Ya, jadi dikembalikan pada konsep bilangannya masing-masing. Kalau ada tartibi, itu kan tidak selang-seling penggunaan taknya. Berbedanya dengan adat biasa yang di sana selang-seling penggunaan taknya. Jadi umpama yang ke-13 dari 13, salisa asyara, salah sata asyara. Ini konsepnya idhofah, ya, tapi semuanya mabni fathah. Tasi'a asyara, tis'ata asyara. Itu kalau mudzakkar. Kalau mu'annas, salisata asyarota, salasa asyarota. Karena untuk ada tartibi itu tidak selang-seling penggunaannya taknya. Kalau mu'annas ya mu'annas, beri tak semua. Nah, tasi'ata asyarota, tis'a asyarota. Wa takunul kalimatu al-arba'u mabniyatan alal fathi. Kalimat yang keempat, ya, wal kalimat yang bukan yang keempat, kalimat yang berjumlah 4 itu, jadi adat dan asyarohnya akan mabni fathah. Sampai sini dulu bisa dimengerti nggak kira-kira? Belum, Tat. Yang belum yang mana? Yang belum yang mana? Belum, Tat. Ini konsepnya sama seperti yang tadi salisu salasah, robi'u arba'ah, nah, robi'atu arba'in, idofah kan ya. Cuma di sini mabni fathah semua. Karena kan tarkib ada di. Ini praktik yang pertama. Tat, tolong Tat belajar, Tat. Ulangi. Yang yuroda ja'lul aqalla musawiyan tuh saya masih bingung. Dia tuh Itu belum kita bahas. Itu memang belum kita bahas. Belum kita bahas. Udah kan tadi? Oh, yang ini, yang di depan ini. Ini kan kesimpulan. Ini kan kesimpulan pembahasan sebelumnya. Ja'lal aqalli musawiyan lima fauqahu. Yaitu idhofah ada tartibi dengan hitungan yang lebih rendah dari asal katanya. Nah, itu kan Apa tujuan. dia harus dihitung yang lebih rendah, Tat? Karena kan di sini arti dari salisusna ini itu kan ja'lul isnain. Ja'lul isnain salasa, menjadikan dua menjadi bilangan 3 dengan adanya si orang ketiga. Oh, yang salisusna itu buat konsep ini, Tat. Untuk menambahkan kota bilangannya. Jailun itu konsepnya. Iya. Oke, oke. Terus? Bentar, Sudah.
yang tadi kenapa tadi? Yang salisa asyrota, salasa asyrota. Nah, iya, kan kasusnya kalau kita ingin menunjukkan ba'dul sebagian dari bilangan adat, itu kan kita bisa gunakan wazan fa'ilun yang merupakan adat tartibi. Contoh basicnya kan salisu salasah. Salisu salasah itu artinya ba'du salasah, sebagian dari 3. Kamu yang berurutan nomor 3 kan gitu. Nah, itu kan kalau sekarang itu kan kasusnya kalau adatnya mufrad. Sekarang kalau adatnya itu dia murokab gimana? Kalau adatnya murokab itu gimana? Dalam artian bilangan yang sudah mencapai hitungan belasan. Ya tinggal diidhofahkan saja. Contohnya, dorobtu salisa asyaro salah sata asyar. Saya memukul orang ke-13 dari jumlah 13 orang. Bisa dimengerti? Oh gitu maksudnya. Iya ya, Sat. Memang Bingung, muter-muter. intinya sebenarnya simpel, cuman cara penyampaiannya yang agak kesana kemari. Tapi bukan salah kitabnya ya, kita yang miskin literasi. Aduh, Dan. Lagi. Itu yang konsep ba'du itu bagi yang mengira-ngirakan mudhof ilaih. Loh, bukan mengira-ngirakan, ya memang diidhofahkan. Antum coba lihat yang tadi. Kan konsep dasarnya kan ini, konsep dasarnya. Ada yang mufrad, ada yang tidak mufrad. Tidak mufrad itu bagaimana? Berarti konsepnya dia itu ada yang mudhof, ada yang syibeh mudhof. Kapan wajib mudhof? Wajib mudhof kalau dia disandingkan dengan mustaku minhu. Dengan mustakun minhu, wajib mudhof. Nah, kapan boleh syibeh mudhof, kapan boleh mudhof? Kalau lafadz yang disandingnya itu adalah akol min mustakin minhu. Sudah gitu konsep dasarnya gitu. Jadi pilihannya ada 3, mufrad, kemudian ada yang mudhof, ada yang boleh mudhof atau syibeh mudhof. Berarti nanti lihat kalimatnya dong. Ya, iya. Tadi saya kira gini, Tat. Konsep adat itu 2 penggunaannya. Pertama mufrad, yang kedua tidak mufrad. Iya. Kalau mufrad gampang. Nah, yang tidak mufrad, kamu kira-kirakan aja mudhof ilaihnya. Kan gitu. Bukan dikira-kirakan, memang di sana itu disebutkan bilangannya. Nah, ketika ada bilangan setelah ada tartibi, ini apa yang harus dilakukan? Apakah harus diidhofahkan atau bisa dikonsep syibeh mudhof? Ada kasusnya wajib diidhofahkan, ada kasusnya kita diberi pilihan. Boleh kamu jadikan mudhof, boleh kamu jadikan konsep syibeh mudhof. Udah gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Iya, Tat. Berarti intinya di situ katanya ada mudhof ilaihnya ya? Iya ada. Itu ima tetap ada kata-kata ima ayas tak melama amas mas. Iya. Ya kan syartiyah munfasilah itu kan antum disuruh milih. Iya, iya disuruh milih kalau ada konsep ada tuh tertib. Saya kira begitu. Iya, makanya. Lah, enggak. Kalau suruh milih kan berarti bisa digunakan 2 itu, Tat. Loh, makanya antum itu bisa digunakan masduqa minhu, bisa digunakan ma qabla mustaqa minhu. Ya enggak dong kalau bisa digunakan keduanya. Kan ini kasusnya mani jam'i wa khulu.
Kan kasusnya manu jam'i wa hulu. Contoh gini. Iya, maksudnya iya betul. Iya, iya. Cuman kan nggak boleh ini, Tat. Maksudnya kita milih dari situ. Maksudnya bisa digunakan, kita bisa menggunakan yang ini atau menggunakan yang satunya kan gitu. Yang namanya milih kan emang salah satunya, Pak, bukan semuanya. Betul, makanya cuman kan potensi pilihan itu kan gak hilang, itu kan gitu. Iya, terus? Saya tanya, itu potensi pilihan dua ini gak hilang kalau apa? Gini loh. Kalau antum sudah telanjur idhofahkan salis pada salasa, ya antum nggak bisa beralih ke konsep yang lain karena sudah salasa. Salasa ini mustakun minhu. Kalau saya tidak, kira-kira saya cuman ini doang, salis doang. Kalau salis doang berarti kan masuknya yang mufrad yang pertama, Pak. Berarti ini buat orang yang mau buat kalimat gitu. Iya, dia itu jadi tidak hanya terbatas satu kata, tapi di sana itu sudah rumpun kata, sudah rangkaian kata. Nah, rangkaian kata ini, apakah nanti yang belakang itu mustakun minhu atau makobla mustakin minhu? Kalau mustakun minhu, maka yang disodorkan hukumnya adalah mudhof. Kalau makobla mustakin minhu, hukum yang disodorkan boleh mudhof, boleh syibih mudhof. Bisa dimengerti? Oh, terus makobla mustakin minhu tuh. Iya, gimana? Terus makobla mustakin minhu tuh umpama yang ketiga dari kan kalau mustaqumin kan yang ketiga dari yang ketiga kan. Betul. Berarti kalau qobla berarti kedua, gitu kan? Iya. Oh iya udah. Bahasa gitu. Udah, gitu aja. Ya udah, ya nggak apa-apa. Gimana Mas Nawan? Ya, Ustaz. Setelah menyimak perhelatan Aman sekarang, Ustaz. Nawan. Saya yakin juga Mas Nawan bingung dari tadi. Sekarang konsep yang kedua. Ayuk tasoro ala sotil murakab al awal. Jadi hanya menyebutkan bagian pertama dari yang murokab yang pertama. Nanti yang pertama akan murob dan diidhofahkan pada murokab yang kedua. Yang kedua tetap mabni. Contoh, hadza salisu salasata asyar. Wahadihi salisatu salasa asyarota. Ini konsep yang kedua. Loh, berarti kalau gitu artinya beda dong. Kan awalnya 13, ini cuma yang ketiga dari 13. Ya karena memang konsentrasinya itu sebenarnya pada kata ba'du yang dikehendaki dari kata salasa. Asyaro, salisa asyaro, dan salisu yang di sini sebagai mudhof, yang mu'rab ini, itu kan mereka mewakili kata ba'dun sebenarnya. Nah, berarti nggak ada nilai urutannya. Ya, nilai urutan itu kan perspektif. Orang ke-13 itu bisa jadi orang ketiga, tergantung cara menghitungnya kan. Iya sih. Ya udah. Yang ketiga sekarang. Ayo ketasoro ala murakabil awali bagian ala bina'i sodrihi wa ajzihi. Ya. Sebentar. Ini kok ada kabar kuliah ini. Padahal harusnya sudah libur, masih masuk suruh kuliah.
Yang ketiga, iktisar ala muraqabil awal, bagian ala bina isodri wa ajizihi. Jadi ya sudah, dibiarkan atau cukup menggunakan bagian yang pertama saja. Jadi bagian yang kedua itu diabaikan sama sekali. Dan nilainya tetap mabni. Hadza tsalisa asyara wa tsalisata asyarata. Wa ilahi asyara biqauli wa syal istighna bihadi asyara. Jadi yang familiar itu justru cukup dengan menggunakan hadi asyara saja. Jadi tidak diidhofahkan, ya dibiarkan mufrad gitu saja. Wa nahwi dan semacamnya, wa qabla isrina dzkura dan sebutkanlah sebelum 20, wa babihi dan babnya 20, al fa'ila min lafdzil adat, ya, dengan lafat adat bihalataihi qabla wawin yu'tamad, dengan dua kondisinya ya, nanti kalau cowok bisa pakai ta, bisa nggak pakai ta, kalau cewek pakai ta yang terletak sebelumnya wawu. Jadi kan kalau isrina, tisina, babnya isrina itu kan nanti kalau ingin ditambahi satuan kan pakai wawu atof. Nah, dalam kasus yang semacam itu, nanti isruna yang sebelumnya tidak mengalami perubahan gender, ketika dia menjadi adat, dia akan menjadi adat tartibi, dia akan menggunakan konsep ta. Monggo Pak Rahmat. Nih, Biasanya parah. pripun Ustaz? Gitu. Yang pripun apanya, Pak? Ya sampai mana nih? Oh, ini masih bilangan, Pak. Ini soalnya ada peserta yang sangat kritis. Halo. Terus saya teng margi ya. Oh, nggih. Nggih, Pak, atos. Wah, hadi itu sebenarnya adalah hasil maklub. Hasil apa namanya? Penungkaran harokat dari kata wahid. Wahid kemudian apa namanya? Dibalik gitu. Jadinya hadi. Hadiah itu maklub min wahidah. Wa ja'alu fa'ahuma ba'dalamihima. Jadi fa-nya diletakkan setelah lamnya. Memang agak aneh-aneh orang Arab ini. Wala istakmalu hadi ila ma'asyarah wala tustakmalu hadiyah ila ma'asyarah wa istakmalani aidan ma'isrina wa akhwatiyan nahu hadi wa tis'una wa hadiyah wa tis'una. Bila berikan isyarat dengan beliau jelaskan dengan bait beliau wa qabla isrina, bahwasanya fa'il yang berwazan fa'il yang diambilkan dari isim adat nanti bisa digunakan sebelum bisa digunakan sebelum hitungan bilangannya. Sebelum hitungan bilangannya dan nanti akan diatofkan. Contoh hadi wa isruna sampai tasik wa isruna. Padahal kan kalau adat yang biasa ketika dia mudzakkar kan dia akan dimuannaskan ya, tapi ini enggak hadi wa isruna, tasik wa isruna. Tasik wa isruna sampai tis'in. Wa qaul bihalataihi. Ya. Dengan dua konsep itu bagaimana? Yang sudah kita bahas sebelumnya, fa'ilun untuk mudzakkar, fa'ilah untuk muannas. Berikutnya pembahasan kam, ka'ayin, dan kada. Mayis fil istifhami kam bimislima mayas ta isrina kakam syakhson sama. Ya. Buatlah tamyiz dalam istifham sebagaimana lafat kam. Ya, nanti konsep tamyiznya itu kayak lafat isrina. Kakam syakhson sama. Ini kam yang istifhamiyah ya. Jadi kam syakhson berapa orang. Wa atizan tajurahu min mutmaro in waliat kan harfa jarin mudharo. Nanti boleh kok kita jerkan untuk tamyiznya itu dengan min yang mutmar kalau kamnya itu bersandingan dengan harfu jar. Kam ini isim ya.
Dalilnya bisa kemasukan hal furjar. Contohnya ala kam jid'in sakofta baitaka. Dengan berapa pelepah kurmakah kau buat atap rumahmu? Zaman dulu masih pelepah kurma ya rumah. Belum ada sistem genteng. Waya ismun li adadin mubhamin, yakni isim untuk menunjukkan bilangan yang masih abstrak. Tentunya kalau dia isim mubham, dia bisa dong menasabkan tamyiz. Wala budalaha min tamyizin. Butuh tamyiz. Nahu kam rojulan indaka. Berapa laki-laki kah di sisimu? Maka yudhafu lidalalah. Ya, kadang sudah dibuang karena ada indikator di sana. Kam sumta. Berapa puasamu? Maksudnya kan berapa hari yang kau puasai. Berapa puasamu itu berapa hari yang kau puasai. Watakunu istifhamiyatan wa khobariyatan. Nanti adanya kam itu ada yang istifhamiyah, ada yang khobariyah. Khobariyah nanti akan disinggung, istifhamiyah ini yang akan kita bahas terlebih dahulu. Istifhamiyah ini kasusnya ya tamyiznya sebagaimana tamyiznya lafat ishrina. Sehingga dia mufrad terbaca nasab. Kam dirhaman kobatta. Berapa dirhamkah yang kau pegang? Waya juzu jaruhu bimin mutmaroh. Boleh dijerkan dengan min yang disembunyikan. In waliyat kam harfa jarin. Kalau kamnya juga bersandingan dengan huruf jar. Jadi biar tidak ada kecemburuan sosial lah ya. Kamnya ada harfu jar, masa tamyiznya nggak ada. Nahu bikam dirhamin istaraita hadza. Bikam bin dirhamin. Dengan berapa dirhamkah kau beli ini? Fa ilam yadkhul alaiha harfu jarin wajaba nasbuhu. Kalau nggak ada harfu jar, wajib dibaca nasab. Itu kecemburuan sosial dan Yaitu bahasa saya saja. Tapi ya intinya kalau kamnya ini ada harfu jar, nanti untuk tamyiznya boleh. Hukumnya boleh, tidak wajib. Untuk dibaca jar dengan min yang mutmaroh. Kalau yang huruf jarnya jelas ya, kamin fiatin qalilatin. Kamin fiatin qalilatin. Oh, itu bukan Pak. Itu kamnya bukan istifhamiyah, Pak. Apa itu, Ustaz? Itu khobariyah. jumlah khobariyah ya tadi. Oh, kamu khobariyah? Iya. Banyak bilangan yang sedikit bisa mengalahkan bilangan yang banyak. Ya, perlu lah ya. Ya, contoh nyatanya kan perang Badar 300 lawan 1000. Okay. Tapi ya realitanya nggak selalu begitu sih. Kamu khobariyah itu sudah dijelaskan, Ustaz? Belum, Pak, belum. Belum. Oh. Belum. Yang al-hadi tadi kalau muannasnya gimana? Al-hadiyah? Al-hadiyah, Pak. Ya. Iya, Ustaz. Gimana, Ye? Nggak ada. Saya bilang kecemburuan sosialnya tinggi. Soalnya yang ngiring-ngiringin tuh kam tuh ba, tapi yang menjarkan min. Terus masalahnya di mana ya? Loh, yang mengiring-ngiring kan ba. Lah, tapi kan ba kan mengejarkan kam secara mahal. Iya, Tat. Tapi dia mengira-ngirakan min. Cemburu Ya, dia. emang tamyiz itu kan bisa diwakili sama min. Betul. Betul, ya udah Tat, nggak usah. Pagi ini saya cukupkan dulu sekian. Ini saya jam 7 ada acara biar sempat di perjalanan ya. Saya cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.